Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil, yang kami hormati Bapak Kasubag TU beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas, seterusnya teman-teman rekan-rekan hebat yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita tidak diberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara sosialisasi budaya positif. Sebagai aksi nyata saya, calon guru penggerak angkatan 9. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya bukan ingin menggurui teman-teman semuanya, tetapi saya melakukan sosialisasi budaya positif ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif sudah kita laksanakan dan sangat jauh berkembang selama ini. Selama dipimpin oleh Kepala Sekolah Pak Ribong, sudah terbukti bahwa sekolah kita mendapatkan sekolah kinerja terbaik dan telah melakukan budaya positif. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, untuk itu mari kita lihat pengertian dari apa itu budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter murid, baik itu dibangun dalam suatu kelas ataupun di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Di sini kami akan memaparkan konsep inti budaya positif, yaitu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Coba bayangkan ada sebuah benda yang paling kita sayangi. Kemudian genggamlah benda tersebut sekuat mungkin. Lalu mintalah teman Anda untuk membukanya dengan segala cara, baik itu dirayu, baik itu disogok atau dipaksa untuk membukanya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita membukanya? Yang kedua, kalau ada yang membuka, apakah karena kontrol diri atau dari bujuk rayuan mau teman kita? Ya, silakan dibayangkan, genggam tangannya Bapak Ibu, dan silakan ya silakan rekan-rekan yang lain silakan buka genggaman tangan temannya itu. Apakah bersedia untuk membukanya atau tidak bersedia? Ya kan, bayangkan Pak, bayangkan kita punya benda yang paling kita senangi atau paling kita sayangi. Setelah digenggam, nanti teman kita ingin berusaha untuk membukanya. Apakah kita membiarkan mereka membukanya dengan sendirinya atau kita tetap mempertahankan
genggaman kita tersebut, karena benda itu adalah benda yang sangat berharga bagi kita. Kita lihat di sini ada tabel bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang terlihat di sini di depan adalah stimulus responnya, yang sebelah kanannya adalah teori kontrolnya, di mana stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama. Di teori kontrol realitas kebutuhan atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, dan yang sebelahnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa kita lihat yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan yang untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apa itu disiplin positif? Sesuai dengan konsep inti budaya tadi, budaya positif, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sudahkah kita melaksanakan itu? Mungkin sudah ya. Kemudian kita lihat seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, ada nilai-nilai kebajikan di personalnya. Di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang membuat kita termotivasi untuk merubah perilaku kita? Apakah karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang kedua ingin mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir adalah ingin menghargai diri sendiri dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Perhatikan di sini ada tabel identitas gagal dan ada identitas berhasil. Hukuman diberikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah kita sudah pernah melakukan hukuman terhadap siswa kita? Pernah ya. Nah, untuk identitas berhasil, kita tidak memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi. Apa itu sesuatu harus terjadi. Dan kemudian ada restitusi. Nanti di akhir saya jelaskan apa itu restitusi. Restitusi merupakan pilihan yang harus diambil oleh siswa. Kemudian ada di bagian keduanya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau untuk konsekuensi, identitas berhasilnya murid tidak nyaman untuk jangka pendek, dan untuk restitusinya menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Nah, mengapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini? Inilah tujuannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa jawab? Coba kita bandingkan dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita lakukan itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Demi kebaikan kita sendiri. Bagus. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Yang mana yang pernah kita terapkan? Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan yang pertama, tapi tidak tahu namanya apa. Ya nggak? Ya kan? Mungkin sudah pernah diterapkan di kelas, tapi nggak tahu namanya apa. Nah, sekarang namanya keyakinan kelas. Iya, bukan peraturan. Peraturan dibuat oleh
sepihak ya, guru yang membuatnya. Sedangkan keyakinan adalah dibuat ada kolaborasi antara siswa dan guru, di mana mereka sepakat untuk membuat peraturan kelasnya. Gitu. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang pertama, kita persilakan siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati atau keyakinan ya. Yang kedua, kita tampung atau kita catat masukan dari siswa tersebut. Dan yang ketiga, kadang-kadang mereka apa sih peraturan kelasnya? Tidak boleh buang sembarangan. Nah, itu namanya kalimat negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Yang keempat adalah tinjau kembali apakah keyakinan yang mereka buat itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita kumpulkan dan susun menjadi keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah tinjau kembali lagi atau review keyakinan kelas yang sudah disusun tadi menjadi 3-7 keyakinan saja. Gak usah banyak-banyak, nanti penuh ruangan kelasnya ya. Apalagi keyakinannya sampai 1 dinding. Cukup 3-7 keyakinan saja. Ya, yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Boleh ditandatangani oleh wali kelas atau boleh juga dicap jempol. Mungkin pakai stempel jempolnya ditempelkan di keyakinan kelasnya atau dibuatkan poster di mana dalam poster itu ada cap jempol siswanya. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelasnya kita tempel di kelas mereka, di kelas masing-masing. Maaf. Paham Bapak Ibu? Paham. Ini kalau posisi kontrol guru. Nah ini, kita ada di bagian mana Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Manajer. Apa itu penghukum? Suka memberikan hukuman. Pembuat rasa bersalah. Selalu menyalahkan anak. Iya, selalu menyalahkan anak. Sebagai teman, iya dekat dengan teman. Pemantau, dekat mengawasi saja ya, tengok saja ya apa yang dilakukan. Dan manajer apa ini? Pemimpin. Pengelola. Oke, kita lihat. Nah ini penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ayo, Guru BK. Ya, kita sering menggunakan hukuman fisik kepada siswa. Dimana sekarang tidak boleh lagi ya ada hukuman seperti itu. Tapi ada juga kita menghukum secara verbal. Verbal itu yang bagaimana? Omongan. Iya, ucapan. Betul sekali Pak Darmadi ya, sebagai ucapan ya. Kamu gini, kamu bodoh, kamu bengas segala macam itu ya. Itu namanya hukuman verbal. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Apa itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya, ada. Kamu tahu misalnya contoh seperti kamu tahu tidak? Apa yang kamu lakukan itu sudah merusak nama baik ibu sebagai wali kelas kamu. Itu contohnya pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa dirinya sudah bersalah telah merusak nama baik wali kelasnya. Yang ketiga, ya sebagai teman di sini posisinya tidak boleh menyakiti murid ya, tidak akan menyakiti murid karena kita berteman tadi ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, yaitu dengan bujuk rayu ya. Walaupun dia siswa, tetap kita posisikan sebagai teman. Bagaimana kita mengatasi masalah mereka dengan secara persuasi tadi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau ya tadi kata Ibu Eri. Nengok-nengok baik ya.
atau mengawasi saja apa yang dilakukan siswa. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer di sini. Inilah yang diharapkan dari sosialisasi budaya positif yang kami lakukan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu kita sebagai guru di posisi manajer. Manajer, namanya manajer paling atas ya. Apa itu? Yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, kemudian mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita menanyakan kepada murid, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke kantor? Iya Bu, misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak dia jawabkan dengan pertanyaan-pertanyaan? Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya bisa menggali informasi dari siswa. Kita ajak mereka untuk bisa mengemukakan pendapat mereka. Kita sambungkan dengan misalnya dengan pertanyaan, ya apa yang kamu lakukan itu memang benar, tetapi tahukah kamu yang kamu lakukan itu dapat merugikan orang lain? Nah, itu pertanyaan pemantiknya. Nanti setelah yang terakhir, kamu tahu bagaimana cara menemukan solusinya atas permasalahan kamu? Nah, seperti itu ya Bu, Bapak Ibu. Nanti kita minta siswa untuk menemukan sendiri. Jadi kalau sudah tahu dan mau meminta maaf, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan untuk mengatasi permasalahan dari siswa. Yang kelima dari konsepsi budaya politik adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Cara menggunakan segitiga restitusi, nanti kita stabilkan identitas terlebih dahulu dengan menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Itu pertanyaan pemantiknya dalam menyelesaikan masalah siswa. Oke, saya rasa cukup. Sosialisasi budaya positif dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, sudah meluangkan waktunya untuk berada di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kau. Tetap ya. Numpuk. Sorry. Nah, ini suka dia menjadi suwe sih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Oktaria. Yang saya rasakan setelah membuat keyakinan kelas adalah kelas lebih mudah diatur dan kompak dalam segala hal, disiplin. Saya harap teman-teman saya bisa meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Filameva. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa kelas lebih mudah diatur, lebih kompak, lebih mudah bekerja sama, dan lebih saling menghormati dan menghargai, dan kelas menjadi nyaman, aman, dan tentram.